Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Bapak, Guru SDN Tingkat 1 yang saya hormati, izinkan saya Siti Sylvia dari SDN Tingkat 1 CGP angkatan 10 akan mempresentasikan diseminasi budaya positif modul 1.4. Yang pertama, di sini ada pertanyaan penanti. Apakah makna budaya positif? Coba Bapak, Ibu guru siapa yang bisa menjelaskan apa itu budaya positif? Bu. Iya, silakan Pak Agus. Mungkin menurut saya budaya positif itu budaya yang menerapkan, mentaati segala peraturan-peraturan yang telah disepakati di sekolah dan kita berkewajiban untuk melaksanakannya. Iya, hebat. Terima kasih. Kemudian siapa lagi yang bisa menjelaskan apa itu budaya positif? Budaya positif mungkin bisa kita lihat di sekitar sekolah seperti di sini ada seperti sholat buka bersama, ini termasuk budaya positif. Kemudian anak-anak kalau pulang sekolah suka salim. Kemudian di sini ada piket kelas, ini juga termasuk budaya positif. Ini adalah salah satu contoh-contoh budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi dari kebiasaan ini akan menjadikan anak yang lebih hormat dan bertanggung jawab. Itu dari nilai-nilai budaya positif. Kemudian di sini ada konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara ada yang disebut dengan menuntun. Apa itu menuntun? Yaitu pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat, yang mana ada dua kodrat menurut Ki Hajar Dewantara. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti apa contohnya kodrat alam? Jadi kodrat alam itu bagaimana anak itu tumbuh dari lingkungan keluarga. Kalau kodrat zaman, jadi anak itu di sekolah mengikuti zaman. Jadi kita sebagai guru harus bisa menyeimbangkan antara kodrat zaman anak-anak sekarang. Kemudian diibaratkan juga anak peserta didik itu seperti pesemaian benih. Jadi peserta didik itu seperti benih-benih. Jadi kita sebagai guru, bagaimana kita akan menanamnya, bagaimana kita akan menumbuhkan benih-benih tersebut. Kemudian ada juga budi pekerti dan berhamba kepada anak. Apa itu maksud berhamba kepada anak? Jadi kita harus memuliakan peserta didik, sebagaimana tadi harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Next aja. Kemudian di sini ada perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Bagaimana lingkungan yang positif itu? Jadi aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan mereka menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ada aktualisasi budaya positif, yaitu bagaimana kita sebagai guru bisa mengontrol dan menghadapi murid. Di sini menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan choice theory, yaitu pemilihan teori. Ada yang disebut ilusi guru mengontrol murid, ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit perubahan sikap atau perilaku. Jadi di sini ada yang disebut stimulus respon dan juga ada juga teori
pada Tuhan yang Esa dan berkebinekaan global. Nah, jadi ada bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, kritis, mandiri, itu terangkum dari profil kerja sosial. Jadi tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percaya. Jadi sebenarnya ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersendiri, ada yang disebut dengan motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Kemudian ada juga motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Di sini menurut Diane Gosen, teori motivasi, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Kemudian di sini ada yang disebut hukuman, ada yang disebut konsekuensi, dan ada juga yang disebut dengan restitusi. Apa itu hukuman? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian apa itu konsekuensi? Sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Nah, coba saya mau bertanya ke Bapak Ibu guru semuanya. Di sini ada contoh, misalkan tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apabila ibu melakukannya kepada peserta didik, menyuruh anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Jadi Bapak Ibu guru sudah memahami apa itu hukuman, bisa membedakan mana hukuman dan konsekuensi. Di sini untuk membangun budaya positif diperlukan pemahaman terkait 3 fondasi teori. Yang pertama ada disebut kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan.
kemudian tetap terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan hidup, teman sekelas, dan kelompok. Yang ketiga ada juga penguasaan, pengakuan atas kemampuan yang mana berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan. Apa itu kebebasan? Yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir, dari kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti apa, Diana? Bermain, tertawa. Selanjutnya, ada yang disebut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, tapi menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini ada yang disebut segitiga restitusi. Misalkan kalau di sekolah ada suatu kasus, jadi kita tidak bisa langsung menghukum langsung si anak tersebut, tapi kita harus menggunakan metode segitiga restitusi ini. Jadi kita harus mengetahui validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah cara untuk memecahkan suatu masalah. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Seperti tadi saya kan sudah menjelaskan, kalau misalkan ada suatu masalah di kelas atau di sekolah, kita tidak boleh langsung menghukum atau menjudge si anak salah, tapi kita harus menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita menyampaikan dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu juga tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita juga mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ada kalimat-kalimat yang reflektif, jadi tidak membuat si anak menjadi down. Selanjutnya, yang kedua, ada yang disebut validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Jadi kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing ya buat kita, tapi kalau dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka sendiri. Tadi kan disebutkan ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer. Nah, ini jadi kita melakukan dulu validasi tindakan. Seperti ada kalimat begini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah contoh dari validasi tindakan yang salah. Kemudian, menanyakan keyakinan. Jadi pertanyaan-pertanyaan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi di sekolah itu nanti kita membuat keyakinan kelas
konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Contohnya bagaimana membuat keyakinan kelas? Jadi kita membuat kesepakatan dengan murid-murid. Misalkan kelas kita ini bagaimana 1 tahun pembelajaran ini? Misalkan pembelajaran menyenangkan, kemudian saling menghormati, saling toleransi. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini tadi contoh keyakinan kelas. Misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, menghormati, kemudian merasa aman, kemudian bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain terhadap barang yang dimilikinya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, kemudian di sini hormat terhadap teman-teman dan guru, kemudian bekerja sama, diterima dan dimiliki. Itu adalah keyakinan kelas yang harus disepakati. Kemudian tadi kebutuhan dasar manusia yang 5, bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Misalkan di kelas si anak, kadang si anak harus ada pengakuan gitu dari teman-teman, dari guru. Kemudian mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kemudian kasih sayang, tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup. Kemudian kebebasan yang untuk menentukan akan pilihan. Sebagaimana tadi kebebasan menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang guru harus menjadi seorang yang menuntun. Selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ada di posisi mana? Apa kita sering menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah? Apa sebagai teman, pemantau, atau manajer? Coba saya bertanya pada ibu dan bapak semuanya, posisi bapak ibu kalau di sekolah, di dalam kelas seringnya menjadi seperti apa posisi kontrolnya? Misalkan penghukum, langsung menghakimi anak, atau membuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Next. Nah, ini adalah contoh dari penghukum. Jadi nada suara tinggi, bahasa tubuh, melotot, ditunjuk. Nah, seperti menghadir. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu adalah contoh dari penghukum. Tanyakan pada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya terlambat. Nah, ini adalah contoh penghukum. Mudah-mudahan kita semua janganlah sampai menjadi seorang penghukum. Kemudian ada juga posisi kontrol guru yang kedua adalah ini penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dianya sendiri. Jadi patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu
Ini adalah posisi sebagai teman. Kemudian ada juga pemantau. Pemantau, mengawasi. Jadi bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, itu adalah contoh dari pemantau. Kemudian manajer. Jadi posisi kontrol manajer ini berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu adalah posisi kontrol manager. Kemudian posisi kontrol manager ini apa yang kita yakini? Jadi kita kembali lagi kepada keyakinan kelas yang telah disepakati tadi, yang telah dibuat. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Ini adalah posisi manajer. Jadi satu di antara kita tentunya pernah memiliki rasa penyesalan, bukan karena murid kita gagal menatap masa depan, namun bisa jadi kita pernah salah memberikan hukuman. Jadi restitusi membuka mata kita akan hakikat hukuman dan penghargaan, karena sejatinya murid membutuhkan fungsi kontrol yang tepat dan relevan guna membawa mereka pada sebuah peradaban. Jadi di antara 5 posisi kontrol guru itu yang paling bagus, kemudian kita berusaha menjadi lebih baik, itu menjadi seorang manajer. Ya, demikian yang bisa saya presentasikan tentang OKU gaya positif. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.